Ngobrol soal 5G ini saya lagi iseng banget. Eh, kita akan lihat 5G yang sudah ada di Indonesia. Sampai sejauh mana ceritanya 5G? Oke, kita tahu 5G harusnya kencang, harusnya bagus lah kira-kira kayak gitu. Anda bisa baca-baca ini ada Ericsson, apa itu 5G, di Wikipedia juga ada, 5G adalah fifth generation technology dan sebagainya. Oke, nggak penting. Ya penting juga sih. Eh, cuman kalau kita mau fair kita lihat aja kondisi jaringan yang sudah ada. Kita bisa ngelihat di nperf.com. Nperf itu network performance, disingkat nperf.com. Kita bisa lihat network coverage. Jadi jaringannya sudah sampai mana ceritanya. Saya klik network coverage, di sini ada discover our coverage 5G map. Cuman kita akan lihat 3G 4G dulu. Untuk Indonesia kita akan milih operatornya dulu siapa. Ya harus diakuin lah operator yang paling gede namanya Telkomsel. Kita masuk ke Telkomsel. Tapi ini hanya 3G 4G ya, bukan 5G. Nah ini kira-kira kayak gini lah kondisi jaringan di Indonesia. Dan ini di Jawa kayaknya bagus. Kalau kita zoom in ya sama juga sih. Di daerah selatan, terutama di daerah Jawa Barat, Banten Selatan nggak gitu bagus. Di daerah Jawa Timur yang bergunung-gunung ini nggak gitu bagus. Jawa Tengah lumayan, kecuali di daerah gunung sinyalnya nggak bagus. Di Sumatera juga nggak beda jauh. Rata-rata sinyal adanya di daerah kota sih yang ada duitnya. Kira-kira itu. Kalau disederhanakan kira-kira gitulah. Ini Samarinda, Balikpapan, ini di Makassar, Kendari, Ambon, kayak gitulah, oke ya. Nah, itu 3G, 4, 2G, 3G, 4G sampai 4G plus. Sekarang kita lihat 5G. Ceritanya saya di mana 5G? Ini kita naikin ke atas, kita discover our coverage map 5G. Ini kita lihat peta dunia, kondisi 5G-nya. Jadi ini Amerika, iya udahlah dia kaya, bisa bikin ada pabriknya segala macam, jadi 5G-nya bagus. Eropa kaya, punya pabrik segala macam, jadi 5G-nya bagus. Jepang kaya, ini ada Brazil di daerah ininya ya, daerah dekat ibu kotanya. Di sini Venezuela kalau nggak salah. Afrika kasihan, tapi di Afrika Selatan oke. Di Arab kaya. Nah, yang seru kalau kita masuk ke daerah kita nih. Australia di pantai timur ya, Australia. Ini tempatnya Sydney, Melbourne, Canberra dan sebagainya ada di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di daerah kita di sini. Kita zoom in. Ini Arab. Nah, ini daerah kita jadi menarik ternyata. Ini kita bisa lihat Thailand, dahsyat banget. Mereka ngambil keputusan yang dahsyat untuk 5G. Ini keputusan berani banget sih sebenarnya. Oke, 5G. Kemudian di sini Vietnam, lebih di kota-kota pantainya. Vietnam itu kota pantai banyaknya. Di kota-kota pantainya dia. Di Manila juga di kota-kota, tapi ada coveragenya lumayan di Manila. Thailand yang paling keren banget. Di Malaysia aja tidak seberani Thailand. Kalau Singapura ya gampang lah. Orang Singapura kok negaranya kecil banget. Coba kita lihat Singapura. Iya, 5G semua. Ini jalan tol nih antara Singapura sama Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur semuanya 5G oke. Sekarang kita lihat Indonesia. Bagaimana kondisi 5G di Indonesia? Nih ada di Medan. Ini 5G beneran ini. Nggak tahu saya di mana nih. Ini ajaib ini, satu ajaib nih. Oh, ini Tapanuli. Oke, Danau Toba ya. Oke, ini nggak tahu di mana, ini Delhi kalinya. Tapanuli. Ini mungkin di Poltek ini kali ya. Del kali, nggak tahu juga sih gue. Oh, Bandar Udara Silangit. Oke, ada 5G-nya di sana. Oke. Tapi Medan, pusat kota. Kemudian di sini Pekanbaru ada 5G. Kemudian
di kota banget nih, Palembang. Oke, Denpasar Bali itu bukan Denpasarnya. Kalau kita lihat di sini juga kita coba zoom in. Jadi ada beberapa titik 5G. Makassar, Samarinda, oh Balikpapan, bukan Samarindanya maaf. Di sini di Timika nih kayaknya ada 5G. Oke, sekarang kita coba ngelihat di mana 5G di daerah Jakarta Bandung lah atau Jogja juga ya. Oke, daerah mana tuh 5G sebenarnya? Di Bogor ada 5G. Di daerahnya mana ini? Daerah mana ini 5G-nya? Istana di sebelah sini. Kenapa di sini 5G-nya ya? Harusnya di istana, salah naruh lu. Tapi ini menarik. Ini ada satu titik 5G di sebelah sana. Oke, coba kita lihat lagi ke atas. Di daerah Depok ada. Ini kita lihat ke daerah Tangerang Selatan. Itu adanya di daerah Alam Sutra. Alam Sutra daerahnya orang kaya sih sebenarnya kalau mau jujur sih. Ini daerah orang kaya. Terus sepanjang jalan ini, kemudian di sini BSD. Daerah orang kaya lagi. Terus di sini ini Ion Mall nih. Ion Mall. Ini daerah orang kaya lagi. Oke. Jadi 5G jangan khawatir, di daerah orang kaya kemungkinan ada 5G. Di sini kalau kita zoom ke Jakarta sendiri, di sini Ciputat Raya ini daerah mana ya? Oh, Pondok Indah ini kayaknya. Ah, ini Pondok Indah nih, daerah Pondok Indah. Daerah orang kaya lagi. Oke. Di sini di daerah Lebak Bulus, Jenderal Gatot Subroto. Iya Lebak Bulus ya benar ya. Lebak Bulus. Ini daerah ini Gelora Bung Karno. Ya ini BSD. CBD ya. Central Business District yang Sudirman itu. Ya daerah kantor-kantor berduit, daerah situ. Di sini daerah Gelora Bung Karno. Di sini Tol Cawang ini daerah perkantoran juga sih. Nah ini daerah istana, harus ada 5G. Kalau nggak berabe hidupnya operator. Di sini Kominfo ada di sini, jadi harus ada 5G-nya. Kalau nggak menterinya bisa marah-marah. Jadi ini ada 5G semua. Di sini ada ini titik ini kalau nggak salah kedutaan Amerika atau Telkom sendiri. Ini Telkom atau kedutaan Amerika lah, sebelah-sebelahan. Di sini DKI ada DPR MPR segala macam. Di sini Indosat. Jadi ada 5G-nya jelas. Istana sebelah sini ada 5G. Belakangnya istana juga masih ke cover 5G. Jadi istana dan teman-temannya di cover 5G. Kalau nggak bisa berabe operatornya. Kalau kita ke arah timur, ini daerah Pulau Mas ya. Ini daerah Pulau Mas nih. Ini daerah Pulau Mas. Ada 5G-nya atau iya Pulau Mas ya. Oke. Ada 5G. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ini ada beberapa titik-titik 5G, nggak tahu dari mana itu ceritanya. Tapi intinya kalau di Jakarta, kalau kita lihat kayak kantor-kantor yang terbaik di Indonesia, di daerah CBD Sudirman, kemudian daerah Istana. Oh, ini pelabuhan juga ada 5G-nya, dan di Soekarno-Hatta ada 5G. Jadi kelihatan 5G terkonsentrasi ke tempat-tempat orang terbaik di Indonesia berada sih sebenarnya. Kalau kita lihat ke Bandung, ini daerah industri kalau nggak salah, mungkin buat percontohan 5G kalau nggak salah BI ini daerah sini nih, ada kantor uang, pabrik uang. Nah ini kalau kita zoom ke Bandung, oke, di sini Jalan Raya Surapati, ini daerah sini, ini adalah daerah tempat kantor pusatnya Telkom. Jadi kantor pusat Telkom ada di daerah sini, jadi tidak aneh kalau ada 5G di sini. Dan ini juga tempatnya gubernur berada juga sih sebenarnya. Gedung Sate itu daerah mana ya? Jalan Ambon, Diponegoro. Ya ini Gedung Sate juga ada di sini. Oke. Jadi Surapati tempat kantor Telkom, pusat Telkom di sini, Gedung Sate ada di sini, jadi tidak heran ada 5G di sini. Oke. Jadi ternyata daerah kantor pusat
Tapi yang ini di bawah sini ini tempatnya Telkom University nih kayaknya. Ini Telkom University daerah sini. Oke. Yang ini Telkom University. Ini daerah apa ya? Nggak tahu saya. Ini Telkom University, jadi tidak aneh ada 5G-nya juga. Oke, kalau kita lihat lagi ke tempat lain, oke, di Solo, nah ini saya nggak ngerti kalau daerah Solo, nggak tahu. Jogja kayaknya keraton itu. Ini kayaknya keraton deh. Ini apa? Jalan Ibda Tut Harsono. Ini Jalan Avandi. Ini ada 5G di sini. Kalau nggak salah keratonnya sih Malioboro lurus. Malioboro mana ya? Ini Magelang. Ini kali ya? Nggak ngerti dah saya. Oke. Ini Kaliurang. Ya pokoknya ada 5G di sini satu. Kenapa? Nggak tahu. Tapi nggak banyak banget sih sebenarnya. Ini kayaknya Borobudur nih. Sini Borobudur. Ini Magelang, ini Borobudur, ini Jogja. Ini kayaknya Borobudur di sini. Solo cukup banyak 5G-nya. Tidak mengherankan karena presidennya dari Solo. Jadi harus cukup banyak 5G di sini. Ini daerahnya siapa nggak tahu saya. Tapi kira-kira di pusat kota Solonya sendiri, di sini pusat kota Solo ada 5G. Coba kita lihat ke arah Semarang nggak ada, menarik. Semarang nggak ada 5G. Kita loncat ke Surabaya, ada 5G-nya. Ini juga tidak semua daerah. Ini kayaknya di pusat kotanya Surabaya. Ini daerah ITS, ada Sukolilo nih kalau nggak salah, ITS dari sini. Ciputra ada 5G-nya, daerah Ciputra. Bandaranya sendiri nggak ada 5G. Jadi pusat kota sama ITS yang ada 5G-nya. Ini kalau nggak salah dekat-dekat ITS, rumahnya bagus-bagus sih. Gitu. Nah, untuk Bali, nah ini menarik. Di selatan tidak ada 5G, Malang nggak ada 5G, sini nggak ada 5G. Kita loncat ke Bali. Nah, Bali ada 5G di daerah turis. Ini Kute, di sini Kute nih. Ini Kute. Oke, ini bandar nih, bandar udara. Kute yang ini nih. Ini Kute, ini bandar udara. 5G-nya bagus. Ini daerah elit kalau lagi liburan, Nusa Dua. Daerah sini Nusa Dua. Kota Denpasarnya nggak terlalu. Di sini daerah apa sih? Pantainya mereka satu lagi. Ini ada Bali Beach Hotel. Ada ini pokoknya pantai yang di sebelah sini. Pantai apa ya? Lupa saya. Oke, jadi 5G di daerah turisnya oke. Kalau Bali daerah turis. Ini Lombok ada beberapa 5G lagi. Kalau kita zoom in juga hanya segelintir sih sebenarnya 5G-nya. Oke, terus di sini nggak ada semua, habis. Paling larinya ke ini Ambon, nggak ada juga. Makassar, dikit banget 5G. Dah, kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak kita membuat 5G sendiri? Sangat mungkin. Jadi teman-teman di Dinas Kominfo Tangsel sedang membuat 5G. Ada 2 orang yang cukup legend di situ. Ada Pak Yopi dan Pak Fatah. 2 itu yang tukang ngoprek 5G-nya. Sentral telepon 5G-nya mereka buat dari Open 5G-S. Jadi intinya kita bisa bikin sendiri sih sentral teleponnya pakai Open 5G-S. Kemudian juga bisa pakai SRS EPC. Ini buat sentral telepon 5G. Kemudian 5G-nya sendiri mereka pakai Open Air Interface. Ada beberapa lah yang bisa dipakai. Ini softwarenya ya, softwarenya bisa pakai gini nih, 5G Software Alliance for demonstrating 5G-nya sendiri. Open Air 5G RAN Project Group di sini ada 5G Core Network-nya juga. Nah, hardware yang dipakai adalah Ethos B210. Ini hardware yang kita pakai di Tangerang Selatan yang dipakai sama teman-teman. Ada Ethos B210, kemudian ini disambungkan ke software-software tadi dan kita bisa bikin 5G sendiri sih. Tinggal SIM card-nya aja harus bikin juga. Soalnya SIM card-nya itu ada enkripsinya dan itu enkripsi biasanya disimpan di
core network atau di sentral telepon, karena kalau kita pakai SIM cardnya operator ya nggak jalan, karena key satu lagi adanya di sentral teleponnya operator, jadi nggak bisa dipakai langsung SIM card punya Telkomsel dan teman-temannya nggak bisa dipakai. Kita harus bikin SIM card sendiri kalau mainan 4G dan 5G. Jadi kira-kira gitu. Jadi poin yang pengen saya sampaikan sederhana aja. Ya, di Indonesia ada 5G, cuman 5G-nya mungkin terbatas daerahnya, dan 5G lebih banyak menghasilkan uang untuk daerah-daerah yang punya duit, bukannya apa-apa, minta maaf aja kalau saya analisa handphone 5G itu mahal sih. Jadi ya udah ditaruh di tempat yang punya duit dulu sementara kayaknya seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sanggup buat bikin 5G sendiri. Teman-teman Dinas Kominfo Tangsel dipimpin oleh Pak Asep, kepala dinasnya. Ada 2 orang yang cukup istimewa di situ adalah Pak Yopi dan Pak Fatah yang bikin sendiri 5G-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang 5G di Indonesia.